Vietnam shock, Malaysia kaget bukan main, timnas Indonesia akan ciptakan keajaiban dan lolos ke Piala Dunia 2026. Dua rival ASEAN sangat terkejut dengan langkah timnas Indonesia untuk meraih mimpi besar yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia benar-benar tak main-main untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bukan perkara mudah bagi skuad Garuda karena timnas Indonesia harus melewati dua tim raksasa Asia yaitu timnas Arab Saudi dan Irak. Maka dari itu PSSI terus berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi Irak dan Arab Saudi. Salah satunya dengan melakukan naturalisasi pemain keturunan. Seperti kita tahu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi proses naturalisasi untuk pemain berdarah Depok Miliano Jonathan sedang diselesaikan. Miliano Jonathan sendiri merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Ia mengawali karir di Akademi Vitesse dan berhasil menembus tim utama pada usia 18 tahun. Dalam 3 musim penampilannya di Miliano Jonathan mencatat 40 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 11 gol dan 4 assist. Catatan impresif tersebut membuat FC Utrecht tertarik dan resmi memboyong sang pemain pada awal tahun ini. Miliano Jonathan merupakan winger kiri natural namun kerap dimainkan di sisi kanan karena kaki dominannya adalah kaki kiri. Kecepatan, teknik dribble yang ciamik, serta kemampuan melepas tembakan dari luar kotak penalti menjadi keunggulannya. Keputusan PSSI memasukkan nama Jonathan ke dalam skuad Merah Putih dipandang sebagai langkah strategis untuk mempertebal kekuatan Indonesia di sektor sayap. Kehadiran pemain diaspora ini diharapkan bisa membuat lini serang timnas Indonesia lebih bervariasi dan tak mudah dibaca lawan. Media Vietnam The Tau 247 bahkan sangat yakin timnas Indonesia bisa membuat keajaiban dengan kehadiran Miliano Jonathan. Namun, dengan skuad naturalisasi berkualitas dari Eropa dan apa yang telah mereka tunjukkan di babak kualifikasi ketiga, tim asuhan pelatih Patrick Kluivert itu pasti bisa membuat keajaiban untuk mengatasi kedua lawan yang disebutkan di atas dan sekaligus merebut tiket untuk berpartisipasi di pesta sepak bola terbesar di muka bumi musim panas mendatang, tulis The Tau 247. Sementara itu, media Malaysia langsung terkagum-kagum dengan langkah PSSI yang menaturalisasi Miliano Jonathan untuk timnas Indonesia. Kehadiran Miliano Jonathan pun mendapat sambutan positif dari media Malaysia. Makan Bola yang menyebutnya sebagai pemain muda termahal Asia Tenggara. Beliau memiliki nilai pasaran sebanyak 900.000 euro atau 4,4 juta ringgit Malaysia bakal menjadi antara pemain muda termahal di Asia Tenggara. Tulis Makan Bola. Berdasarkan data transfer market, nilai pasar Miliano Jonathan saat ini mencapai 900.000 euro atau sekitar 16 miliar rupiah. Angka tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain muda termahal di Asia Tenggara. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Miliano Jonathan diprediksi bakal menjalani debut bersama timnas Indonesia pada laga Kuwait di FIFA Matchday September mendatang. Indonesia wajib menang atau dalam skenario paling minim, setidaknya 1 kali menang dengan selisih gol signifikan dan 1 hasil imbang yang harus disertai performa dominan. Sebab jika 2 laga ini tidak dimenangkan, maka peluang lolos otomatis ke Piala Dunia bisa lenyap seketika. Oleh karena itu, strategi dan game plan Indonesia harus benar-benar matang. Tidak bisa sembarangan, harus diperhitungkan dengan presisi. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia akan langsung mengambil inisiatif menyerang sejak awal laga atau justru memilih untuk bermain bertahan, menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat? Namun opsi bertahan dan mengandalkan serangan balik sangatlah beresiko tinggi, terutama jika lawan yang dihadapi adalah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan juga Irak. Dua tim Timur Tengah yang dikenal punya organisasi serangan sayap yang sangat berbahaya. Jika mereka dibiarkan berkembang dan terus menekan, mereka bisa menjadi ancaman nyata.
Arab Saudi sangat lihai dalam permainan sayap dengan umpan silang cepat yang mematikan. Sementara Irak terkenal dengan kekuatan duel fisik dan penyelesaian akhir yang brutal di depan gawang. Jika Indonesia hanya menunggu dan pasif, maka resiko kebobolan juga sangat besar dan hal itu sama saja memberi mereka peluang menciptakan gol. Sebaliknya, Indonesia punya kekuatan yang tidak dimiliki Arab Saudi dan juga Irak, yakni dominasi dalam penguasaan bola yang sangat kuat yang bahkan sangat sulit direbut oleh lawan-lawannya. Indonesia memiliki keunggulan bermain dengan aliran bola dari kaki ke kaki yang sangat cepat yang dapat membingungkan lawan. Ini adalah kelebihan skuad Garuda saat ini. Kedalaman skuad Indonesia saat ini menjadi yang terbaik dalam sejarah dan yang paling menonjol adalah kemampuan memainkan tempo dan mengontrol pertandingan melalui penguasaan bola. Alternatif terbaik dalam menghadapi Arab Saudi dan Irak adalah bermain menyerang sejak menit pertama. Mengambil alih penguasaan bola di area sepertiga pertahanan lawan untuk menekan, menciptakan peluang sebanyak mungkin, dan mencetak gol cepat. Strategi inilah yang kemungkinan besar akan diusung oleh pelatih Patrick Kluivert. Karena jika Indonesia mampu unggul lebih dulu, maka permainan bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Garuda dan tekanan psikologis justru akan berpindah ke pihak lawan. Dari segi kedalaman skuad, materi pemain Indonesia lebih unggul dari Arab Saudi dan Irak yang mana sebagian besarnya merumput di liga kompetitif Eropa. Sedangkan rata-rata pemain Arab Saudi dan Irak hampir seluruhnya berkompetisi di liga domestik. Pengamat sepak bola Timur Tengah bahkan mengakui bahwa secara statistik dan kualitas skuad, Indonesia berada di atas Arab Saudi dan Irak. Tak tanggung-tanggung, sejumlah analis menyebut bahwa Indonesia adalah tim dengan penguasaan bola terbaik setelah Jepang. Bahkan, tingkat dominasi Indonesia dalam permainan bola-bola pendek dari kaki ke kaki setara dengan Korea Selatan. Tempo permainan Indonesia sangat sulit dibendung. Ketika mereka mengalirkan bola dengan cepat, seolah lawan dipaksa untuk mengejar bayangan. Entah mau kemana arah bola akan mengalir dan Indonesia memiliki permainan seperti itu yang menyulitkan lawan untuk dapat membendung serangan cepat. Serangan Indonesia tidak monoton. Indonesia bisa menang dari sisi kiri, dari sisi kanan, sisi tengah lapangan, bahkan umpan-umpan jauh yang akurat dan langsung menusuk. Sebab motor serangan Indonesia, Tom Hai, sangat memiliki kualitas tinggi dalam mengalirkan bola secara akurat yang langsung bisa mengancam. Dari prediksi tersebut, Arab Saudi dan Irak nampaknya akan dibuat kerepotan meladeni kecepatan rotasi bola Indonesia yang mengalir dari kaki ke kaki yang begitu cepat, menyisir sisi sayap hingga kombinasi 1-2 sentuhan di lini tengah. Jika Arab Saudi dan Irak memilih untuk meladeni gaya permainan Indonesia secara terbuka, itu artinya mereka akan membuka banyak lubang yang ditinggalkan. Maka mereka sedang menggali lubang kubur sendiri. Karena itu, artinya mereka membuka ruang bagi Indonesia untuk mengembangkan permainan cepat yang akan memporak-porandakan pertahanan mereka. Satu-satunya cara untuk menghindari itu adalah dengan bertahan total dan menunggu kelengahan Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan publik Timur Tengah adalah, mampukah tim seperti Arab Saudi dan Irak bertahan secara solid untuk membendung serangan masif dari Indonesia tanpa kebobolan? Sebab bertahan total pun bukan solusi ideal. Karena tekanan bertubi-tubi dari lini depan Indonesia diyakini akan berlangsung sejak peluit awal berbunyi. Total football ala Garuda akan langsung menghantam sejak menit pertama. Menurut pengamat sepak bola Timur Tengah, peluang Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia bisa dibilang paling terbuka lebar dari dua pesaingnya. Pertama, karena secara statistik Indonesia lebih unggul dibanding Arab Saudi dan Irak dalam hampir semua aspek. Mulai dari materi pemain Indonesia yang levelnya lebih tinggi. Dari segi permainan pun Indonesia lebih unggul. Mulai dari penguasaan bola, umpan sukses, jumlah peluang yang tercipta. Kedua, karena secara mental dan kondisi fisik. Pemain-pemain Indonesia yang sebagian besar bermain di Eropa memiliki pengalaman bertanding dalam tekanan tinggi dan terbiasa dengan tempo cepat serta tuntutan fisik yang tinggi. Ketiga, karena kedalaman skuad Indonesia saat ini jauh lebih mumpuni dibanding Arab Saudi dan juga Irak. Bahkan ketika rotasi dilakukan, kualitas Indonesia tidak menurun secara signifikan.
Indonesia bisa bermain bertahan dengan solid. Di sisi lain, Indonesia juga bisa mengurung total lawannya tanpa memberikan jeda waktu untuk sekedar mengambil napas pada lawan. Kombinasi kecepatan, penguasaan bola, rotasi pemain yang dinamis menjadikan Indonesia sebagai tim yang lebih lengkap dari lawannya. Tak heran jika analis sepak bola Timur Tengah mulai menempatkan Indonesia sebagai tim paling berpotensi menjadi juara grup. Dan inilah yang membedakan Indonesia dengan tim-tim Asia lainnya. Ketika mayoritas tim Asia bermain dengan pendekatan defensif dan reaktif, Indonesia tampil berani, menyerang, dan dominan. Hal ini pula yang membuat Indonesia menjadi pusat perhatian dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.